Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang erat kaitannya dengan dunia perpajakan. Dan lebih spesifik lagi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema, yaitu nomor pokok wajib pajak, atau yang lebih sering dikenal dengan istilah NPWP. Nah, nomor pokok wajib pajak ini merupakan suatu sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak itu sendiri atau NPWP ini memiliki dua fungsi pokok, yang mana fungsi pokok tersebut yang pertama adalah bahwa nomor pokok wajib pajak ini sebagai tanda pengenal atau identitas dari wajib pajak. Kemudian fungsi yang kedua dari nomor pokok wajib pajak adalah untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Ini adalah dua fungsi pokok dari nomor pokok wajib pajak ataupun NPWP. Nah, selanjutnya kita juga perlu mengenal tentang pendaftaran dari nomor pokok wajib pajak ini. Pada dasarnya, semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan, baik itu persyaratan subjektif dan persyaratan objektif, itu yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan pada sistem self-assessment, wajib untuk mendaftarkan diri pada kantor pelayanan pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan akan mendapatkan nomor pokok wajib pajak. Untuk persyaratan subjektif seperti yang kita singgung tadi, merupakan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan subjek pajak di dalam Undang-Undang PPH tahun 1984. Ini persyaratan subjektif. Kemudian untuk yang persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan atas penghasilan. Ini adalah persyaratan objektif. Nah, terus bagaimana
cara untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak ataupun NPWP ini, setiap wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan itu wajib hukumnya untuk mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang mana wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus diberikan kepadanya nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Kewajiban untuk mendaftarkan diri ini berlaku pula bagi wanita yang kawin yang dikenakan pajak secara terpisah berdasarkan pada perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Wanita kawin yang tidak hidup terpisah atau tidak melakukan pemisahan penghasilan dan harta dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan nomor pokok wajib pajak suaminya, atau dalam arti hak dan kewajiban perpajakannya dilakukan digabungkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan suaminya. Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendaftarkan nomor pokok wajib pajak ini dapat pula wajib pajak memperoleh nomor pokok wajib pajak secara jabatan, yaitu apabila berdasarkan data ternyata orang pribadi ataupun badan memenuhi syarat untuk diberikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP ini. Nah, adapun format dari nomor pokok wajib pajak itu terdiri dari 15 digit, yaitu 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Jadi kalau boleh kita memformatnya, nomor pokok wajib pajak itu adalah XX titik, XXX titik, XXX titik, X strip, XXX titik, XXX. Jadi totalnya ada 15 digit. Nah, ada pula di dalam ketentuan pajak ini yang namanya penghapusan nomor pokok wajib pajak, di mana penghapusan NPWP ini yang pertama adalah
bagi wajib pajak orang pribadi yang meninggal dan tidak meninggalkan warisan. Ini adalah penghapusan NPWP yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu wanita kawin tidak dengan perjanjian pisah harta. Kemudian yang ketiga, penghapusan NPWP itu bisa yang namanya warisan yang belum terbagi. Ini yang ketiga. Nah, di dalam berbagai istilah perpajakan, utamanya nomor pokok wajib pajak tadi, ada beberapa istilah yang harus kita pahami sebelum kita memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan kita, utamanya yang berkaitan dengan nomor pokok wajib pajak ini. Adapun istilah-istilah yang merupakan istilah-istilah umum di dalam dunia perpajakan, di antaranya adalah istilah wajib pajak. Wajib pajak ini adalah orang pribadi ataupun badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Ini adalah wajib pajak atau WP. Nah, selain wajib pajak, ada pula istilah yang disebut dengan badan. Di dalam dunia perpajakan, yang dimaksud dengan badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi PT, kemudian ada perseroan komanditer, ada badan usaha milik negara, ada juga badan usaha milik daerah, dan masih banyak lagi jenis-jenis dari badan ini. Nah, selain WP, wajib pajak dan badan, ada juga istilah yang disebut dengan masa pajak. Masa pajak ini merupakan jangka waktu yang lamanya itu sama dengan 1 bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan takwim. Ini masa pajak. Kemudian ada istilah lagi yang disebut dengan tahun pajak. Yang mana tahun pajak ini adalah jangka waktu 1 tahun, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Ini adalah tahun pajak. Berikutnya ada istilah yang disebut dengan bagian tahun pajak. Bagian tahun pajak ini merupakan bagian dari jangka waktu
1 tahun pajak. Kemudian istilah berikutnya yang sangat familiar dalam dunia perpajakan adalah pajak yang terutang. Di mana pajak yang terutang ini merupakan pajak yang harus dibayarkan pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan telah diatur di dalamnya. Kemudian istilah berikutnya adalah penanggung pajak. Penanggung pajak ini adalah orang ataupun badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan istilah berikutnya yang juga sangat familiar dalam dunia perpajakan adalah istilah tentang surat paksa. Yang mana surat paksa ini merupakan surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Inilah beberapa hal tentang yang namanya nomor pokok wajib pajak beserta dengan istilah-istilah yang sangat-sangat familiar di dalam dunia perpajakan. Setelah kita mengetahui beberapa hal tentang NPWP ini ataupun nomor pokok wajib pajak ini, tentu kita harusnya akan semakin sadar bahwa kita sebagai WP, sebagai wajib pajak, sudah seharusnya untuk memiliki nomor pokok wajib pajak. Mengingat hampir semua kegiatan administrasi itu saat ini dan kedepannya akan melibatkan dengan apa yang disebut dengan nomor pokok wajib pajak tadi. Oleh karena itu, dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perpajakan ini, maka tidak ada yang tidak boleh untuk melakukan segalanya kecuali memang itu sudah digariskan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, maka dengan adanya aturan-aturan tersebut, maka kita tidak bisa mengelakkannya untuk melakukan kewajiban kita, di mana salah satu kewajiban kita dalam hal perpajakan adalah mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak ini. Oleh karena itu, dalam hal ini
NPWP merupakan salah satu hal yang teramat krusial untuk dimiliki oleh kita semua. Bukan berarti kita hanya menjalankan kewajiban kita saja, namun ini juga bagian dari yang namanya introspeksi diri, bahwa kita merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang sudah sewajibnya untuk turut serta dalam melaksanakan kewajiban dalam bidang perpajakan ini. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang nomor pokok wajib pajak ini atau NPWP. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.